Oke, halo Profit Lover, ketemu lagi di channel Profit for Living. Nah, di video kali ini saya mau share tentang sedikit opini pribadi. Nah, ini opini pribadi ya, namanya opini pribadi, kamu boleh setuju, boleh enggak ya, bebas, suka-suka lah ya, terserah. Tapi nanti kamu kalau punya pendapat atau punya sesuatu ya boleh di-share, di komen, ya nanti kita diskusi. Jadi, ini opini pribadi saya. Yang namanya trading kuantitatif, nanti kalian bisa cari trading kuantitatif itu apa di channel ini. Nggak ada istilah salah pilih koin sebenarnya, karena ya basically ini saya trading kuantitatif ini saya pakai robotnya robot Royal Key. Karena gini, pada prinsipnya koin yang dipilih nggak salah, marketnya aja yang lagi merah dan modalnya buat serok bawah itu kurang. Jadi ya basically ini sih. Karena jadi gambarannya gini, kalau misalkan dibilang pilih koinnya salah, oke, kita lihat di Binance deh. Oke, wait. Nah, ini memang marketnya itu lagi merah semua, bos. Kalau kita lihat marketnya ini lagi merah semua. Jadi ya apapun koin yang kita pilih ya bisa dibilang itu pasti merah. Oke. Ini kita lihat lah ya. Ini yang hot ini koin-koin yang umum yang ada. Ini marketnya lagi merah. Kurang lebih kayak gitu. Terus ya pakai trading kuantitatif itu selama ada ayunan. Ayunan itu contohnya misalkan gimana sih? Nah, ini saya ngambil contoh misalkan di grafik, tadi future ya. Ini saya ngambil contoh di grafik Polkadot lah ya. Ini dot nih. Oke. Nah, ini kita lihat, ini kita perkecil, ini pakai time frame, saya pakai time frame 4 jam. Oke. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ini kan marketnya merah tuh, cenderungnya tadi downtrend. Nah, ini selama ada ayunan, jepret, dia bisa serok bawah, dan ketika ada pembalikan ya ini ada potensi buat yang namanya take profit, kurang lebih kayak gitu. Ini cycle ke atas, ini entry, ada ayunan lagi turun, ini ada potensi buat take profit. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu gitu. Ini yang namanya ya ayunan lah ya. Kalau misalkan ini kurang jelas, mungkin kita lihat di time frame 1 jam tuh. Ini kan ayunannya ada itu. Nah, karena trading kuantitatif itu dia mengandalkan ayunan naik turun market. Jadi sebenarnya ya mau pilihnya koin apapun ya nggak salah gitu. Nah, ini kalau misalkan ini lagi turunnya agak lama, agak panjang, ayunannya agak lama, yaudah tinggal nunggu ayunan yang agak kenceng. Kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya. Kita lihat lagi yang lain lah contohnya. Susi. Oke, ini saya ada nyangkut di Susi nih. Karena kemarin modal buat serok bawahnya kurang, jadi nggak ngangkat ya. Karena sebenarnya kemarin itu sempet ngangkat lumayan tinggi, lumayan jauh gitu. Contohnya nih saya lihat di sini nih. Turun, dia kan nyerok nih pas lagi turun nih. Naik dikit, ya mungkin kalau belum kena nanti dia nyerok lagi di sini, nyerok lagi. Nah, tapi ada kenceng naik lagi, coy. Ada kenceng naik lagi, misalkan kurang lebih kayak gitu. Ya ini harusnya bisa kena nih. Tapi karena saya kemarin modal buat serok bawahnya agak kurang, ya jadinya nyangkutnya agak panjang, kurang lebih kayak gitu. Karena pas di bawah itu nggak keserok, harusnya di sini udah entry baru. Nanti teman-teman bisa pelajarin lah ya yang kuantitatif trading itu apa, cari di channel ini apa itu kuantitatif trading. Terus kita cek lagi apa nih contohnya, paling gampang apa ya, tadi Matic udah. Nah, ini kalau ini lain kasus nih, kalau Ripple, coba Ripple. Ada juga tuh ayunannya tuh. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, cuma pas lagi di sini nih, kalau turun ke bawahnya ini nyangkutnya agak panjang, ya ini berat ngangkatnya nih. Dia bakal sideways. Jadi kalau misalnya nggak ada modal buat serok bawah, ya udah ini nunggu aja, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalkan kena buat serok bawah, ya ini ada ayunan bisa take profit. Nah, ini ya kurang lebih itulah. Jadi ini seperti yang tadi saya bilang, koin yang dipilih nggak salah. Jadi nggak terlalu krusial perihal milih koin mana sih. Ya marketnya aja yang lagi merah, dan pas lagi itu modal buat serok bawah kita kurang, ya jadinya nyangkut. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini contoh nih, misalkan saya ada beberapa koin, ini yang saya trade pakai robot ya. Kayak Susi, Beck, terus One Inch ini, ya ini lumayan ini nyangkutnya lumayan panjang.
Ya karena saya ada koin-koin lain yang nggak saya pakein robot, saya ambil sendiri dari Binance. Ya terus ini kemarin yang saya lakukan buat ngehandle ini, ya saya lari atau pindah ke market futures. Market futures tuh yang ini. Oke, ini saya lagi lepas keluar ya. Oke, udah gak usah masuk lah ya. Market futures tuh kayak begini. Ya cuma ini nggak saya sarankan lah ya buat pemula, karena memang ini resikonya lumayan gede karena ini pakai margin atau pakai leverage. Ya sebelumnya saya juga pernah trade di market futures ini, saya udah loss $2.000, tapi ya nggak kapok sih, karena ya udah profit lebih dari 2.000 juga gitu. Nah, mungkin itu aja dari saya di bahasan pagi ini. Nah ini saya juga ada poin bahasan yang lain, ini terkait dengan lanjutan modul tentang prinsip dan cara kerja robot royalty itu saya bahas. Jadi di situ saya bahas yang di part 4A itu, ya saya ngebahas tentang ya trading itu perhitungan sih sebenarnya, bukan soal untung-untungan. Ya meskipun kita mau pakai yang robot ataupun enggak, ini kita perlu ngerti gitu, namanya trading itu ya perhitungan bukan untung-untungan. Ya makanya trading itu sebenarnya soal mengelola resiko, bukan sekedar profit. Kalau misalkan kita bisa ngelola resikonya udah, ya nggak ada yang benar ya, karena itu relatif ya. Ya udah cukup lah ya manajemen resikonya bisa dibilang dari versi kita masing-masing. Ya profit itu pasti sih, karena resikonya dikelola. Oke. Ya kalau resikonya nggak dikelola, ya apa ya bahasanya ya, kalau resikonya nggak kelola ya yang pasti itu bukan profit tapi loss. Bisa jadi kayak gitu. Ya tapi kalau misalkan kita main di market spot trading ya aman sih, jadi nggak bisa dibilang kayak futures yang loss ya kita tinggal tahan aja gitu. Nah memperbesar modal itu salah satu teknik, bukan salah satu teknik ya, memperbesar modal itu adalah teknik memperkecil resiko yang paling dasar. Nah ini yang perlu dipahami nih. Jadi kalau memang modalnya kita belum cukup ya kita bisa step by step menambah modal yang kita punya. Dan yang paling penting, robot royalty itu trading di spot market bukan di futures. Jadi kekuatan modal itu bisa dibilang adalah segalanya. Nah kalau misalkan kita punya modalnya kurang dari 3.000 atau kurang dari 1.000, nanti kita bahas di tempat yang lain. Karena ya saya punya modal 3.000, 1.000 tapi mau main di market yang aman. Market yang paling aman tuh market spot gitu. Ya nanti kita bahas di sini nih, di prinsip dan cara kerja robot royalty part 4. Ini terbagi dari beberapa video, di wait aja, ditunggu gitu. Nanti teman-teman, biar teman-teman dapat update-nya, teman-teman bisa subscribe, terus loncengnya pilih yang all, supaya nanti kalau misalkan ada update dari saya, dari kita, dari Profit for Living nih, teman-teman dapat notifikasi update-nya. Itu aja di video kali ini. Stay cool dan stay cool dan keep profit. Oke, sampai ketemu di video yang lain. Cheers. Thank you.